Bawa-bawa kuno kirodatan khasiin. Gitu orang. Ngaji di mana, bro? Ditanya kalimat kuno kalimat apa? Gak tahu gitu. Nah, kebetulan teman-teman si Tuan Muda Kori di sini satu panggung bersama aparat kepolisian. Nah, sekalian si Tuan Muda Kori meminta kepada polisi agar cepat menangkap si Fuad Pleret karena ini adalah salah satu pelaku kejahatan. Maka tuan-tuan doakan saya, doakan kita semua. Amin. Habis Ramadan ini bapak polisi, ya. Kalau si Fuad Pleret kagak ditangkap, ya. Ingat Pak Polisi, jangan salahkan orang kaum muslimin kalau digebukinnya mata giginya rontok. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang si Tuan Muda Kori diterima kembali di kalangan masyarakat. Itu berkat si Tuan Muda Kori keluar daripada pembegal nasab. Bagaimana sekarang si Tuan Muda Kori? Lihat perbedaannya. Di saat antum berada di bawah komando Fuad Pleret dan Imaduddin, hidup antum tidak tenang, berantakan, musuh di mana-mana. Nah, sekarang ente betul-betul dihormati dari kalangan habaib. Meskipun sebelumnya ente mencaci maki habaib, bahkan mengatakan hai Balawi jahanam katanya. Tapi apa respon habaib ketika antum di sini berubah, betul-betul sadar kembali kepada jalan yang benar? Di sini para habaib, para muhibbin legowo, nerima dengan lapang dada. Oke teman-teman, di segmen kali ini si Fuad Pleret di sini dikuliti habis-habisan oleh si Tuan Muda Kori. Ini yang masih belum tahu siapa si Tuan Muda Kori. Ini sebelumnya teman-teman pernah berada satu barisan dalam perjuangan pembegal nasab, yakni bersama si Fuad Pleret, Imaduddin, dan siapa lagi, Gus Abbas Buntet. Namun si Tuan Muda Kori ini berhenti berjuang bersama mereka karena mereka itu sudah tidak sejalan sama si Tuan Muda Kori katanya. Ini videonya. Lihat ke hidungnya. Hidungnya rada-rada kenyal-kenyal, udah kayak apa ya? Apa? Jeli. Benar-benar. Iya. Udah pelanya botak, udah tumbuh rambut. Botak. Ngomongnya sebakul. Bawa-bawa kuno kirodatan khasiin. Gitu orang. Ngaji di mana, bro? Ditanya kalimat kuno kalimat apa? Gak tahu gitu. Sekarang bingung. Ya Allah, As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, ini guru tua. Kalau di Aceh guru tua itu gelarnya Tengkuci. Di Aceh bang, Tengkuci. Itu guru tua. Kalau udah sampai pada makam Tengkuci, udah paling tinggi, udah kagak ada lagi derajat di atas itu. Ini datang si Fuad kemarin baru lahir. Iya, daerah ke bau. Ya Allah, kencing orang cebok kan. Sekarang bininya aja kagak bisa dididik. Dia punya bini ngerokok, udah kayak jablay, bener nggak? Nah iya, maafin kita mah kagak ngina. Iya, namanya wadon kalau ngerokok cirinya apa kalau di tempat umum? Jablay pak. Apa lagi? Lah kalau wadon mau ngerokok mah di WC kagak ada yang niat. Bener. Betul. Nah itu pakai ngata-ngatain wali Allah. Maka Bapak Polisi saya mohon maaf ini mah. Karena Allah sudah menarik saya ke Muhibbin, ke Ba'alawi sekarang. Berarti mereka musuh saya pak. Mantap. Orang-orang kalau dia memang orang-orang yang benar, ya. Betul. Orang yang benar nih. Ilmiah dong. Diajak debat kabur sih Iman. Kan lucu. Yang debat ke Banten gua dia apa namanya istilahnya? Dia di depan ini apa? Diutus. Gua dijadiin pelor. Selebriti gitu orang. Iya. Giliran gua ajak debat di media, ditongolin dokter ribut. Dokter ribut mencak-mencak orang bisa jawab. Besok malam dia nongol.
nyerang kita. Nah, katanya dia kan pemilik tesis, ngapa sekarang jadi komentator? Keberatan orang. Iya. Maka tuan-tuan doakan saya, doakan kita semua. Amin. Habis Ramadan ini bapak polisi, ya. Kalau si Fuad mereka ditangkap, ya. Ingat Pak Polisi, jangan salahkan orang kaum muslimin kalau digebukinnya mata giginya rontok, ya. Gebukin gigi rontok. Benar Pak Polisi, jangan nanti kita ditangkapin. Nanti jangan sampai kita yang ditangkap. Kalau giliran polisi kagak nangkep. Ya orang jahat mah kudu ditangkap Pak Polisi, benar? Betul. Setuju nggak Pak Polisi? Setuju. Orang jahat kudu ditangkap, benar? Nah iya Pak Polisi, masa orang jahat boleh beredar di mana-mana? Kalau kata orang tua bilang, mulutmu harimaumu. Kalau kita mau aman, jaga mulut. Kalau sudah ketahuan salah, mulutnya salah nih. Ikrar depan umum syahadat sebelum dipasalin. Begitu. Ini giliran umum dipasalin, minta maaf. Iya, saya nggak maksud begitu. Kentut, di botak. Iya. Betul teman-teman apa yang dikatakan Tuan Muda Kori. Setelah dikecam oleh banyak masyarakat, akhirnya si Fuad minta maaf gitu loh, dan mengatakan bahwasanya kalimat monyet itu bukan ditujukan kepada si Habib Idrus. Padahal sebelumnya memang kalimat monyet itu betul-betul disamakan dengan Habib Idrus, tetapi mungkin karena si Fuad ini sudah mulai ketakutan teman-teman, akhirnya merubah kalimat itu. Nah, alhamdulillah berkat si Tuan Muda Kori, akhirnya sekarang lambat laun sudah mulai terbongkar teman-teman, yang mana dari dulu sudah mulai banyak yang percaya dengan perjuangan si Fuad Pleret gitu loh. Tetapi sejak si Tuan Muda Kori ini keluar dari barisan si Imaduddin, akhirnya mulai banyak masyarakat umat Islam yang sadar gitu loh, bahwasanya mereka itu tidak betul-betul berjuang gitu loh, tidak betul-betul berjuang dalam menegakkan daripada kebenaran ini. Tetapi memang kenyataannya mereka itu berawal dari sakit hati gitu loh. Tetapi di sini juga ada timbal balik teman-teman, juga ada manfaatnya kepada si Tuan Muda Kori setelah keluar dari pembegal nasab. Coba dari kemarin, di saat si Tuan Muda Kori ini masih bersama Imaduddin Fuad Pleret, ketika mau ngisi ceramah ditolak, ke Jember ditolak, ke Malang ditolak, terus ke daerah lainnya juga ditolak, gara-gara gabung bersama pembegal nasab. Tetapi alhamdulillah, masya Allah, sekarang si Tuan Muda Kori diterima kembali di kalangan masyarakat. Itu berkat si Tuan Muda Kori keluar daripada pembegal nasab. Bagaimana sekarang si Tuan Muda Kori? Lihat perbedaannya. Di saat antum berada di bawah komando Fuad Pleret dan Imaduddin, hidup antum tidak tenang, berantakan, musuh di mana-mana. Nah sekarang ente betul-betul dihormati dari kalangan habaib, meskipun sebelumnya ente mencaci maki habaib, bahkan mengatakan hai Balawi jahanam katanya. Tapi apa respon habaib ketika antum di sini berubah, betul-betul sadar kembali kepada jalan yang benar? Di sini para habaib, para muhibbin legowo nerima dengan lapang dada atas kesadaran antum, percaya bahwasanya nasab Balawi itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah tidak bakal ditolak kembali ketika antum mau ngisi kajian ceramah di berbagai daerah, karena antum sekarang sudah berada di barisan habaib, yakni betul-betul berada di barisan pejuang agama Islam, pejuang kebenaran. Coba setelah Tuan Muda Kori hijrah atau sadar pindah haluan ke kelompok habaib, ada nggak pernah dengar Tuan Muda Kori ditolak di Malang, ditolak di Jember gara-gara gabung dengan habaib? Tidak ada yang menolak, karena mereka sadar bahwasanya kelompok habaib dan pecinta habaib lebih banyak masanya daripada kelompok PWI yang mungkin salah satu ormas yang tidak begitu jelas teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 212, salam setong derem.